Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 220806 501060 dari DKV kelas C. Rangkuman materi 9 sampai materi ke-15. Metode proses desain dalam metodologi desain. Tujuan mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk memahami dan menguasai langkah-langkah sistematis dalam merancang sebuah produk atau sistem. Dengan mempelajari metode ini, kita dapat mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, membangun gagasan, dan menguji solusi secara efektif dan efisien. Salah satu buku yang bisa kita jadikan referensi yaitu The Design of Everyday Things yang dibuat oleh ilmuwan kognitif dan insinyur kegunaan Donald Norman yang membahas tentang bagaimana desain berfungsi sebagai komunikasi antara objek dan pengguna, dan bagaimana mengoptimalkan saluran komunikasi itu untuk membuat pengalaman menggunakan objek yang menyenangkan. Berbagai tujuan untuk mengetahui metode proses desain dalam metodologi desain. Yang pertama, menguasai teknik dan strategi perancangan yang sistematis dan efektif. 2. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang produk atau sistem. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam menyelesaikan masalah desain. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya. Desain metodologi adalah ilmu yang digunakan desainer untuk mempelajari dan juga mengerjakan desain, yaitu yang pertama, exploring. Metode para desainer mencari inspirasi dengan critical thinking guna menghasilkan rancangan yang belum pernah ada. Yang dua, redefining. Metode mengolah kembali desain yang sudah jadi agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, managing. Metode dengan cara menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. 4. Prototyping. Metode modifikasi. Di sini desainer menggunakan desain warisan untuk dimodifikasi dan diolah kembali. Yang kelima, trend spotting, yaitu metode mendesain berdasarkan tren yang sedang berkembang. Pertemuan ke-10, metode analisis dalam metodologi desain. Metode analisis dalam metodologi desain yaitu membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Ada teknik-teknik seperti analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threat, lalu analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunity yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan. Manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi, minat, dan peluang. Pertemuan ke-11. Metode pengujian desain adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh penguji. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, definisi tujuan pengujian, yaitu harus jelas bahwa terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. Yang kedua, identifikasi pengguna, yaitu desain harus mengidentifikasi dengan jelas sebelum pengujian dilakukan. Yang ketiga, penggunaan metode pengujian yang tepat, yaitu untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan pengujian
dan penggunaannya diidentifikasi beberapa metode pengujian yang dapat digunakan. Yang kelima, pengukuran hasil yang tepat, yaitu pengujian yang diukur dengan metode yang tepat akan memastikan akurasi dan validasi hasil. Pertemuan ke-12, metode evaluasi dalam metodologi desain. Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak terlibat dalam program. Pada pelaksanaannya, evaluasi program bermaksud mencari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan gambaran rancangan dan pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Manfaat terlaksananya evaluasi diantaranya itu mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran, memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Desain evaluasi merupakan bentuk rencana untuk melakukan evaluasi yang meliputi komponen fokus evaluasi, cara menjaring informasi, mengolah informasi yang didapatkan, membuat laporan, dan melakukan review atau peninjauan kembali terhadap semua langkah evaluasi yang telah dilakukan. Adapun tipe-tipe metode evaluasi seperti field study, living lab, usability testing, asking expert, dan heat map. Pertemuan ke-13, metode refine dalam metodologi desain. Metode refine adalah salah satu metode dalam metodologi desain yang bertujuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis kemampuan serta kekurangan dari solusi yang sudah ada. Proses metode refine dimulai dengan menganalisis dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang solusi desain yang sudah ada. Tujuan umum dari materi kuliah metode refine dalam metodologi desain adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode refine dalam proses desain. Pertemuan 14, etika desain dalam metodologi desain. Etika desain adalah proses mendesain sebuah produk sekaligus menumpahkan nilai-nilai moral yang dimiliki dan menggabungkan dengan konsep bisnis. Tujuan dari etika desain adalah untuk mencegah munculnya desain yang dapat merusak. Secara umum, prinsip etika desain akan berusaha mengutamakan hak asasi manusia, usaha yang diberikan, serta pengalaman yang didapat. Adapun prinsip desain yaitu kegunaan yang terbagi menjadi kemudahan, efisien, mudah diingat, dan error. Kemudian yang kedua kemudahan mengakses, yang ketiga privasi, yang keempat transportasi dan persuasi, yang kelima melibatkan user, dan yang keenam fokus pada user. Manfaat menerapkan etika desain sendiri tentu sejalan dengan definisinya untuk membuat sebuah desain yang tidak menyesatkan penggunanya, apalagi sampai memiliki pola pikir yang keliru. Pertemuan ke-15, drafting proposal design, understanding, empathize, define, konseptual, proses desain, analisis, evaluasi, dan refine. Drafting proposal desain bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun proposal proyek desain yang komprehensif dan efektif. Melalui materi ini kita belajar tentang proses penyusunan proposal yang sistematis dan terstruktur untuk mengkomunikasikan ide, tujuan, dan rencana mereka kepada pihak terkait seperti klien, tim proyek, atau dosen untuk proposal tugas akhir. Yang pertama, understanding adalah desain yang menitik beratkan pada tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Yang kedua, empathize adalah mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Yang ketiga, define adalah mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empathize. Yang keempat, konseptual adalah desain konseptual yang menciptakan strategi untuk mengubah konsep atau ide menjadi media visual. Ini adalah dasar dari proses desain yang sukses dan tidak ada proyek yang dapat dimulai tanpanya. Proses desain adalah rangkaian dalam membuat desain suatu produk, dimulai dari awal yaitu pencarian ide gagasan sampai produk jadi. Membuat sebuah desain memerlukan proses dan konsep yang matang. Yang keenam, analisis, yang ketujuh evaluasi, dan yang kedelapan adalah refine.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.